Yang botol ini ada kurang. Nah, itu hanya 900 ml. Nah, ini kurang 10%. Ini kurang 5%. Pemerintah akan menindak tegas semua pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan masyarakat. Minyak kita muncul sebagai solusi di tengah gejolak harga minyak goreng di Indonesia. Namun pada kenyataannya minyak kita terus digeluti dengan berbagai polemik yang membuat warga menderita. Di balik kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita di pasaran, terungkap mafia licik yang meraup keuntungan tidak terhingga. Takaran minyak kita disunat, namun masyarakat harus membayar lebih mahal dari yang semestinya. Akankah pemerintah bisa cepat menindak para pelaku penyunat takaran minyak kita? Saya Sabrina Asilah, inilah Inside Story. Kasus berawal ketika minyak kita menjadi sorotan lantaran sulit didapat. Tidak hanya itu, harganya juga melambung di atas harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Kemudian baru-baru ini viral di media sosial takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di pasaran hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertera isi bersih di kemasan. Viral di media sosial video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Tak sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dalam sidak tersebut, Menteri Pertanian menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran yang tertulis. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan akan menindak tegas para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter yang tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isi, keberadaan minyak kita ukuran 1 liter sempat langka di pasaran. Di pedagang sembako hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastilah distributornya ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Pedagang berharap pemerintah segera memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil menghindari kelangkaan. Tim Liputan melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto marah mendapati produk minyak goreng bersubsidi minyak kita dicurangi oleh pabrik pengemasan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan Presiden minta semua pihak memberikan kualitas terbaik untuk rakyat, baik untuk produk barang maupun jasa. Pelaku kecurangan harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera. Sekarang Pak Prabowo ingin sekali rakyat itu mendapatkan kualitas pelayanan baik produk maupun jasa dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang semestinya. Yang harusnya 1 liter dengan kualitas tertentu minyak gorengnya harus gitu. Artinya Presiden marah ya Mas dengan adanya minyak kita 750 mili. Ya gimana, masa nggak marah ya kan? Orang rakyat banyak yang marah itu nggak hanya Presiden, kita juga semua marah. Langkah cepat langsung dilakukan untuk menindaklanjuti temuan kecurangan produk minyak kita. Kamis 13 Maret 2025, Menteri Perdagangan Budi Susantoso melakukan inspeksi ke pabrik yang diduga melakukan kecurangan produksi minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Hasil inspeksi Mendak menemukan botol-botol kemasan minyak kita dengan kapasitas yang tidak sesuai dengan takaran. Temuan ini berada di lokasi baru PT Arta Eka Global Asia yang berada di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Seluruh ruang penampungan minyak hingga produksi telah disegel oleh Kementerian Perdagangan. Sejumlah barang bukti berupa mesin produksi, botol plastik dan minyak siap edar telah dipasangi garis kuning pengawasan dari Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. PT Arta Eka Global Asia sebelumnya beroperasi di Depok dan berpindah tempat ke Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Perusahaan ini diketahui memproduksi minyak kita dengan takaran yang tidak sesuai dari 1 liter disunat menjadi 750 ml. Serta menjual di atas harga eceran tertinggi yang disarankan pemerintah dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Kami bersama dengan Satgas Pangan Polri, ya, kemudian juga KL terkait, Kementerian Lembaga terkait, Dinas Perindak dan pemerintah daerah tentunya terus melakukan pengawasan ya terhadap barang kebutuhan pokok termasuk minyak goreng. Jadi pengawasan dilakukan secara reguler, tetapi mulai Desember tahun kemarin kita perketat pengawasannya, yaitu dalam rangka Nataru, ya, Natal dan Tahun Baru, hingga sampai sekarang untuk persiapan Lebaran. Dari pengawasan yang diperketat itu, kami menemukan beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran. Tercatat ada sekitar 66 perusahaan, tapi pelanggarannya bervariasi, ya. Misalnya ada yang bundling, kemudian ada yang perizinannya tidak lengkap, ya. Kemudian harga yang di atas HET. Nah, KPL-nya juga tidak sesuai. Sudah kita lakukan sanksi administrasi terhadap perusahaan tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 24 Januari 2025 kami melakukan pengawasan atau penyegelan kepada PT NNI di Tangerang yang ditemukan juga memproduksi minyak kita tidak mencapai 1 liter atau waktu itu 750 ml. Perusahaan sudah kita tutup, ya, sudah tidak beroperasi dan sekarang dalam proses di Polri. Kemudian pada awal Maret tim pengawasan bersama Polri menduga ada kemasan minyak kita yang kurang dari 1 liter, yaitu 750 mililiter, ya, 750 mililiter yang diproduksi oleh PT Aiga. Kemudian pada tanggal 7 Maret kita melakukan pengawasan ke perusahaan PT Aiga, ya, gudangnya di Jalan Tole Iskandar, Depok. Tetapi ternyata perusahaannya sudah tutup dan menurut informasi sudah pindah. Kemudian pada tanggal 8 Maret yang teman-teman tahu waktu itu viral, ya, di Pasar Jaya Lenteng Agung, ya, Lenteng Agung Depok, Pak Mintan inspeksi dan ditemukan juga minyak kita, ya, dengan ukuran 750 ml yang diproduksi oleh PT Aiga, ya. Kemudian
kita pelajari, kita lakukan penelusuran, ternyata pindah ke sini. Ya, jadi PT AIGA pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Kemudian yang dilakukan oleh PT AIGA pertama, PT AIGA ini menjual lisensi minyak kita kepada 2 perusahaan. Perusahaan di Racek ya, di Racek dan di Pasar Kamis. Pasar Kamis? Ya, Pasar Kamis. Pasar Kamis Tangerang. Kedua perusahaan itu membayar kompensasinya kepada PT AIGA 12 juta per bulan. Ya, jadi memberikan lisensi kepada 2 perusahaan, kemudian 2 perusahaan itu membayar kompensasinya masing-masing 12 juta rupiah kepada PT AIGA. Dan kedua perusahaan yang di Racek dan di Pasar Kemis juga tidak memenuhi syarat, artinya melanggar aturan. Salah satunya juga memproduksi atau menjual minyak dengan ukuran minyak kita dengan ukuran 750 ml. Nah, jadi untuk kedua perusahaan yang tadi dapat lisensi tadi sudah ditangani oleh Polda Banten dan sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Kemudian yang kedua, minyak kita yang dijual ini yang diproduksi oleh PT AIGA ini minyak non DMO. Ya, ini non DMO. Jadi bisa jadi dia ambil dari minyak non DMO berarti yang minyak komersial ya. Jadi ini minyak non DMO sehingga dia mengambil minyak komersial untuk diproduksi olah menjadi minyak kita dengan ukuran tidak 1 liter. Ya, ukurannya hanya 750 ml. Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut. Tapi sekarang sudah tidak bisa menjalankan usaha. Jadi kami terus bersama-sama dengan Satgas Polri, terima kasih Pak, dan juga KL terkait terus melakukan pengawasan khususnya menjelang puasa ini. Dan kami menjelang Lebaran ya, jadi bulan Ramadan menjelang Lebaran ini kami terus melakukan pengawasan yang ketat dan kepada pelaku usaha ya agar tidak melakukan hal yang sama seperti PT AIGA atau PT lain yang melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena pemerintah akan menindak tegas semua pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan masyarakat. Sementara itu, Satgas Pangan Polri melakukan sidak ke pabrik distributor minyak kita di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil uji takar, isi kemasan masih masuk dalam batas toleransi yang tertera di label kemasan. Satgas Pangan Polri melakukan pengawasan distribusi minyak kita di PT Binamas Karya Fausa Cilincing, Jakarta Utara. Pabrik tersebut merupakan distributor minyak kita yang memproduksi 150 ton atau sekitar 15.000 karton minyak kita setiap harinya. Hasil produksi tersebut langsung didistribusikan ke 20 hingga 30 pengecer di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dalam pengawasan itu, Satgas Pangan juga mengecek sampel takaran minyak sesuai dengan kemasannya. Hasilnya, untuk takaran 1 liter, isi kemasan mencapai 0,97 liter dari 1 liter minyak yang tertera di kemasan. Tak hanya 1 liter, pengecekan juga dilakukan terhadap kemasan minyak kita 2 liter. Hasilnya pun sama. Kekurangan 30 ml tersebut dinilai masih masuk batas toleransi. Kemasan pot 1 liter, 2 liter di PT Bina Karya Fausa, alhamdulillah aman. Tidak ada yang di luar batas toleransi dan diharapkan produksinya distribusi tepat waktu. Jangan sampai ada kekosongan karena keterlambatan distribusi ke masyarakat karena memang sangat dibutuhkan saat ini. Bagi para pelaku yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, ya,
dikenakan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, pasal 62 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan 2 miliar denda. Dirjen Perlindungan Konsumen Tertib Niaga Kementerian Perdagangan memaparkan modus perusahaan pelaku sunat isi kemasan minyak kita yang telah diungkap sebelumnya. Terhadap beberapa perusahaan yang sudah kita temukan, indikasinya mereka menjual minyak kita bukan minyak DMO, tapi non-DMO dengan harga jauh lebih tinggi dibanding minyak DMO. Caranya bagaimana mereka supaya harganya masuk di pasaran, mengurangi takarannya itu. Satgas Pangan di seluruh Indonesia terus melakukan sidak ke pasar-pasar serta kios-kios yang menjual minyak kita, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai ditemukan minyak kita kemasan 1 liter yang ternyata tidak sesuai takaran. Kemasan baru minyak kita tanpa keterangan takaran mulai bermunculan di pasaran. Menindaklanjuti temuan ini, tim Satgas Pangan melakukan razia di berbagai wilayah. Setelah ditemukan kecurangan isi minyak goreng minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran, kini kemasan baru minyak kita bermunculan. Seperti yang terlihat di Pasar Musi Sukmanjaya, Kota Depok. Kemasan baru minyak kita dengan tutup botol berwarna kuning tanpa keterangan takaran 1 liter mulai diperjualbelikan. Pedagang mengatakan kemasan minyak kita baru datang dari distributor yang berbeda. Kita sih sebenarnya sejak 3 bulan ini juga udah tahu ya, gitu. Karena konsumen terutama yang penjual gorengan tuh kan mereka juga tahu ya, karena tiap hari beli gitu ya. Mereka juga ngerasain ini kok kemasannya kayaknya makin lama makin sedikit gitu. Sementara itu tim Satgas Pangan yang terdiri dari polisi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon menggelar razia merek minyak kita di pasar tradisional Blok F Kota Cilegon. Petugas mendapati isi kemasan minyak kita yang tidak sesuai dengan label yang tertera tertulis 1 liter, namun dalam takarannya hanya berisi 750 ml. Petugas pun langsung meminta pedagang untuk menarik produknya. Di Kediri, Jawa Timur, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kediri mendatangi lapak penjual sembako yang menyediakan minyak goreng di Pasar Setono Betek. Hasilnya petugas menemukan kemasan 1 liter hanya berisi 970 bahkan 960 ml. Sedangkan untuk kemasan 700 ml saat diperiksa petugas hanya berisi 650 ml. Kepala Disperdagin Kota Kediri Wahyu Puswawardani mengatakan total ada 8 distributor minyak kita di Kediri yang diperiksa oleh petugas. Buntut penemuan minyak goreng dengan isi kurang dari 1 liter, sejumlah produsen serta distributor minyak kita diperiksa Satgas Pangan Polri. Beberapa pengelola pabrik menyebut ukuran 1 liter belum tentu memiliki berat 1 kilogram. Bisa saja hanya 0,9 kilogram. Dan hal tersebut sudah tepat karena berat minyak dan air dianggap berbeda. Ramai penemuan minyak kita dengan isi kurang dari 1 liter membuat beberapa pabrik produsen serta distributor minyak goreng minyak kita diperiksa Satgas Pangan Polri. Seperti PT Tunas Agro Indo Lestari di Sepatan, Kabupaten Tangerang. Usai diperiksa Satgas Pangan, pihak pabrik membantah adanya kecurangan isi volume minyak goreng. Pihak pabrik menambahkan bahwa volume ukuran minyak berbeda dengan ukuran volume air. Berarti artinya dari PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai? Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Iya, dikurangi gitu? Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Okay. Ya, hingga sampai 1.700 yang kita. Yang liter 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Betul. Memang ketentuannya memang nggak full gitu? Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau gimana? Enggak, kalau 1 liter memang ketentuannya memang kan itu kan minyak. Okay. Minyak beratnya kali 0,9 lagi. Jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jatuhnya. Jadi enggak kayak beratnya enggak kayak berat air. Ya. Memang dari sananya. Betul, dari sananya begitu.
Sementara hal yang sama juga diungkap oleh pengelola PT Jujur Sentosa yang juga menjadi distributor minyak goreng Minyak Kita bahwa ukuran 1 liter memiliki berat 0,9 kg dan itu telah sesuai takaran. Buat masyarakat umumnya 1 liter minyak goreng itu bukan 1 kilogram, tapi ya karena masa jenis atau berat jenisnya kan beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan 900 gram, 910 gram itu wajar seperti itu. Yang nggak wajar yang ketika beratnya cuma 700 gram atau 500 gram padahal terteranya 1 liter seperti itu. Jadi mohon masyarakat supaya tetap melihat dan lebih juga mengerti tentang minyak goreng itu sendiri. Secara khusus, Satgas Pangan Polri memberikan solusi untuk temuan Minyak Kita yang tidak sesuai ukuran untuk tidak dilakukan penarikan agar tidak terjadi kelangkaan, namun dapat dijual secara curah dengan takaran sesuai. Menteri Pertanian Amran Sulaiman turun tangan melakukan sidak ke sejumlah pasar di berbagai daerah. Dalam sidak di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, ditemukan kecurangan takaran hingga 10%. Hal serupa juga ditemukan di Surabaya dan Bali saat Satgas Pangan melakukan sidak Minyak Kita ke sejumlah pasar. Menteri Pertanian beserta jajaran melakukan sidak di Pasar Gede Solo. Sejumlah kecurangan pun ditemukan, termasuk minyak goreng kemasan yang masih kurang dari takaran 1 liter. Amran Sulaiman menemukan beragam kecurangan takaran Minyak Kita. Berkurangnya volume minyak bervariasi dari 5% hingga kurang 10%. Ini yang botol, ini ada kurang. Nah, itu hanya 900 mililiter. Jadi kurang 100 ml. 900 apa? 900 mililiter. Nah, ini kurang 10%. Nah, kalau ini kurang 5%. Ini kurang 10%. Kecurangan juga ditemukan Satgas Pangan Jawa Timur saat melakukan sidak ketersediaan harga dan volume Minyak Kita di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya. Dalam sidak, Satgas Pangan temukan Minyak Kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi dari harga Rp15.700 per liter, dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Sementara itu di Pasar Kreneng, petugas Ditreskrim Sus Polda Bali bertanya langsung ke pedagang Minyak Kita. Petugas juga melakukan pengukuran takaran Minyak Kita menggunakan gelas takar. Hasilnya kemasan Minyak Kita 1 liter isinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kecurangan demi kecurangan terkait distribusi Minyak Kita terus ditemukan. Satgas Pangan Polda Jawa Timur menggerebek Home Industry yang memproduksi Minyak Kita palsu. Tidak tanggung-tanggung keuntungan yang diraup pelaku mencapai ratusan juta rupiah. Polda Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minyak goreng Minyak Kita palsu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengemas minyak curah dengan kemasan Minyak Kita. Tidak hanya itu, minyak curah yang diberi label Minyak Kita ini takarannya juga dikurangi dari 1 liter menjadi 850 ml dan dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. Dari pemalsuan tersebut, pelaku usaha mengantongi keuntungan sekitar 720 juta rupiah selama beroperasi 1 tahun. Polisi telah mengamankan 2 tersangka yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Reskrimum Polda Jawa Timur. Situasi sekarang, masyarakat juga harus bisa melihat mana yang benar karena ini juga akan berbeda dengan harga yang ditetapkan. Dengan minyak curah ini kan belum tentu sama dengan yang minyak yang original mirip Minyak Kita. Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah produksi Minyak Kita di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten.
Pelaku mengurangi takaran minyak kita dalam kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml. Petugas juga menemukan puluhan tumpukan dus minyak kita yang siap edar, serta 15 jerigen besar yang berisi minyak curah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, dan Surabaya, Jawa Timur, Aimarani, Rahmat Ilyas, dan Anyus melaporkan. Kecurangan lainnya terkait perdagangan minyak goreng subsidi diungkap Satgas Pangan Polda Gorontalo. Petugas menciduk 4 tersangka yang mengemas ulang minyak goreng subsidi minyak kita dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Praktek curang ini ditemukan di 2 toko di Desa Modelomo, Kabupaten Bualemo pada pertengahan Februari lalu. Kasus ini terbongkar usai adanya laporan warga soal kelangkaan minyak kita di Kabupaten Bualemo. Tersangka yang beraksi sejak November tahun lalu diketahui telah mengemas ulang lebih dari 9.000 liter minyak kita. Minyak subsidi 1 liter dikemas ulang lagi ke botol dengan ukuran 600 ml dan 1,5 liter. Minyak goreng di botol 600 ml dijual Rp11.000 dan kemasan 1,5 liter dijual Rp28.000. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda Rp5 miliar. Mengusahakan atau merepacking minyak kita yang sebenarnya ini adalah subsidi, kemudian dijual kembali sebanyak 9.000 liter lebih, ya. Kemudian dari 9.000 liter yang dijualkan, ya, itu didapat keuntungan kurang lebih 25 sampai 30 juta. Siapa dalang di balik kecurangan minyak kita? Inside Story akan kembali usai jeda. Ini yang botol ini ada kurang. Nah, itu hanya 900 ml. Nah, ini kurang 10%. Ini kurang 5%. Pemerintah akan menindak tegas semua pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan masyarakat. Di samping melakukan sidak ke sejumlah pasar dan pabrik, aparat juga terus menelusuri dalang di balik kecurangan minyak kita. Selasa 11 Maret 2025, Barreskrim Polri menangkap sekaligus menetapkan sebagai tersangka 1 orang pemilik tempat pembuat minyak kita yang dikemas tidak sesuai takaran. Penyidik menetapkan 1 orang tersangka AWI berperan sebagai pemilik dan merangkap kepala cabang dan pengelola. AWI ditangkap setelah penyidik menggeledah kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari temuan, minyak kita yang dikemas oleh AWI ini hanya berisi 800 ml. Seharusnya takaran yang tertera pada kemasan semestinya 1 liter. Satgas Pangan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi maupun kepada produsen yang memproduksi minyak kita yang kita temukan tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret kita mendapatkan lokasi yang dimaksud, yaitu tepatnya di Jalan Tole Iskandar nomor 75 Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian kita melakukan konfirmasi kepada karyawan yang ada di situ, memastikan bahwa apakah benar ini lokasi PT Alta Global.
kemudian dipastikan bahwa lokasi tersebut sudah tepat, dan ternyata setelah kita lakukan pengecekan di dalam, pengelola daripada lokasi tersebut sudah berubah perusahaannya menjadi PT Ayarasa Nabati. Kemudian tim melanjutkan kegiatan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di sana berupa minyak kita yang sudah diproduksi, kemudian dokumen-dokumen yang terkait dengan penjualan minyak kita tersebut. Berdasarkan hasil penggeledahan di TKP, tim mendapatkan fakta-fakta bahwa tempat tersebut memang menyimpan dan memproduksi minyak kita kemasan dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, polisi meringkus seorang pria yang mengoplos minyak curah menjadi minyak bersubsidi. Dalam sehari, tersangka bisa memproduksi 8 ton minyak dan menghasilkan 10.000 bungkus minyak goreng. TRM diringkus Satreskrim Polres Bogor karena mengoplos minyak goreng curah menjadi minyak goreng bersubsidi minyak kita di Desa Cijujung, Kabupaten Bogor. Berat bersih minyak kita yang seharusnya 1 liter dikurangi tersangka hanya menjadi 800 ml. Meski baru 1 bulan beroperasi, namun tersangka sudah menghasilkan keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Tersangka mengaku hasil produksinya didistribusikan di wilayah Tangerang dan Bogor. Kemasannya dari 1 liter berkurang menjadi 250, dikurangi kurang lebih 250 liter, maka menjadi 750 ml. Hal ini terutama di bulan suci Ramadan tentu sangat berdampak, berpengaruh terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor. Saya bersama TNI, bersama Pak Bupati tidak akan berhenti sampai di sini. Siapapun yang menyusahkan masyarakat Kabupaten Bogor akan kami lawan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah. Sementara itu, polisi masih memburu pelaku lainnya yang melarikan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Sementara itu, Bareskrim Polri mengungkap kasus pengemasan ulang minyak goreng minyak kita dengan isi takaran yang tidak sesuai label kemasan di Depok, Jawa Barat. Tim penyidik mendapati praktik ilegal yang merugikan konsumen. Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim Bareskrim Polri untuk memastikan distribusi dan ketersediaan minyak goreng minyak kita sesuai dengan ketentuan. Namun hasil temuan di lokasi menunjukkan adanya penyimpangan. Tim menemukan bahwa minyak goreng yang dikemas ulang di tempat tersebut memiliki volume yang lebih sedikit dari takaran yang tercantum di label kemasan. Dirti Dexus Bareskrim Polri mengungkap bahwa dalam pengemasan ulang ini, minyak yang seharusnya berisi 1.000 ml namun hanya diisi sekitar 820 ml hingga 920 ml. Total minyak goreng yang diamankan dalam operasi ini mencapai 10.560 liter. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah mendalami produk minyak kita yang takarannya tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan. Kapolri memastikan akan melakukan penegakan hukum dalam kasus ini. Dan kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan melakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu. Ini semuanya sedang kita proses. Kalau sebaran produknya di mana aja tuh Pak? Nanti akan dirilis secara resmi oleh Satgas. Ya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta agar pelaku curang minyak kita kemasan 1 liter diberi sanksi hukum tegas. Perbuatan tersebut dinilai telah merugikan masyarakat banyak.
Menko Pangan Zulkifli Hasan buka suara perihal kasus kecurangan kemasan minyak kita yang ditemukan oleh Mentan Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu. Menurut Zulhas, untuk memberikan efek jerah sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka pelaku harus diberikan sanksi tegas berupa dipenjarakan. Perbuatan curang tersebut dinilai telah merugikan masyarakat banyak. Ya. Keluar rekomendasi dari Pokja. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Pak, sedikit tanggapannya soal minyak kita, apa yang temuan kurang dari 1 liter, Pak? Iya, kalau ada yang curang penjarakan. Terima kasih. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi dadakan ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Amran menemukan kecurangan dalam kemasan minyak goreng sederhana atau minyak kita, kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 hingga 800 ml. Tim Liputan iNews melaporkan. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Iqbal Sofwan mengungkap banyak pelanggaran yang ditemukan terkait distribusi minyak kita mulai dari takaran hingga soal legalitas. Terkait hal ini, peneliti Pusat Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Hempri Supriyatna mengatakan perlunya sistem tata kelola dan pengawasan yang lebih baik dalam distribusi minyak kita. Berikut cuplikan dialog bersama Kevin Pakan. Ini tidak hanya pelanggaran terkait tidak sesuai label saja, misalnya isinya itu diklarifikasi 1 liter, kemudian ternyata terbukti 750 atau 800 ml. Ada juga pelanggaran-pelanggaran lainnya, yaitu misalnya minyak kita ini dalam penjualannya itu dibundling dengan produk-produk yang lain. Kemudian ada juga beberapa perusahaan itu dalam konteks mengedarkan minyak kita itu tidak dilengkapi dengan legalitas seperti izin edar dari BPOM, kemudian juga tidak memiliki legalitas standar nasional Indonesia. Sebagai informasi, melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan itu telah memproses secara hukum 66 perusahaan dari berbagai macam kasus tersebut. Nah, memang ini mencuat ke publik beberapa hari terakhir ini adalah terkait dengan isinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di informasinya. Bulan lalu juga di bulan Januari, Dirjen PKTN juga telah melakukan hal yang sama, salah satu pabrik di Sukabumi, yaitu juga telah melakukan tindakan hukum untuk menutup pabrik yang kira-kira sama kasusnya, itu katanya 1 liter namun isinya kurang dari 1 liter. Beberapa minggu yang lalu di Tangerang, di Mauk juga telah dilakukan oleh Dirjen PKTN. Jadi memang ini yang harus kita lakukan karena minyak kita ini merupakan minyak goreng rakyat yang harganya itu adalah seharusnya 15.700, tapi pada kenyataannya masih banyak di daerah di Indonesia itu dijual di atas harga eceran tertinggi. Kami apresiasi misalnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan konteks penanganan kemarin persoalan terkait dengan minyak goreng yang saya kira minyak kita. Tapi memang menurut hemat saya bahwa selama ini kan apa yang dilakukan itu ya meskipun rutin, tapi kadang-kadang itu kan ya muncul ketika kemudian isu itu mencuat ke permukaan. Nah, ini yang saya kira memang harus kemudian diantisipasi bahwa ya proses-proses monitoring dan evaluasi misalnya kontrol harga dan kontrol kualitas saya kira memang harus dilakukan secara rutin. Yang ini yang saya kira perlu untuk dilakukan. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memperbaiki sistem perdagangan, sistem distribusi dari hulu ke hilir. Ini yang saya kira menjadi PR penting untuk kemudian konteks bagaimana kemudian mengamankan tata kelola minyak goreng sawit, minyak goreng ini agar kemudian sampai ke masyarakat bawah. Nah, saya kira 2 hal itu yang menurut hemat saya jadi penting. Dan tadi persoalan-persoalan kenapa kemudian itu masih banyak terjadi persoalan, saya kira mungkin juga jangan-jangan juga ada keterbatasan sumber daya manusia di level bawah. Ini yang saya kira mungkin Dinas Perdagangan atau Satgas Pangan dan sebagainya itu mungkin memiliki keterbatasan. Sehingga kadang-kala mereka itu seringkali bergerak ketika kemudian isu itu sudah muncul ke permukaan. Nah, ini yang saya kira hal-hal semacam ini harus kemudian diantisipasi dengan adanya mungkin tata kelola sistem yang pengawasan baik dari sisi distribusi maupun juga sistem pemasaran yang saya kira itu bisa dimonitoring secara rutin sehingga rakyat kemudian tidak menjadi korban dari misalnya distribusi minyak yang mungkin kurang baik tersebut. Ini yang saya kira harus juga diantisipasi. Dan jangan-jangan juga mungkin tadi ya kalau memang ada
perusahaan-perusahaan yang nakal, perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak menguntungkan pada rakyat, saya kira kita sudah punya sebanyak regulasi. Saya kira undang-undang terkait peraturan pemerintah terkait dengan perdagangan, kemudian undang-undang perlindungan konsumen dan sebagainya, saya kira itu bisa menjadi sebuah instrumen untuk kemudian bagaimana menegakkan aturan-aturan itu di level bawah. Karena saya yakin bahwa minyak goreng itu kan salah satu kebutuhan yang minyak jadi kurang banyak. Sehingga saya kira di situ juga, saya kira di situ juga akan banyak misalnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok rente yang kemudian akan bermain di dalam proses-proses distribusi maupun juga pemasaran dari minyak goreng. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingatkan para pengusaha tidak curangi harga sembako termasuk minyak goreng. Bersama Satgas Pangan, Kementan juga akan menindak tegas pelaku kecurangan peredaran minyak kita. Berikut cuplikan dialog bersama Angelica DFAK. Ngomong-ngomong soal inspeksi mendadak ini Pak, ada yang hangat nih Pak. Kemarin kan dari Satgas Pangan Polri ini bersama juga Kementan mengungkap suatu kasus yang mencengangkan, yang viral juga di masyarakat ini mengenai produsen minyak goreng, minyak kita yang kemarin Bapak nampaknya pergi ke suatu pasar dan menemukan ada kejanggalan di situ. Seperti apa Pak temuannya Pak? Jadi sebenarnya 1 minggu sebelum puasa, Bapak Presiden menelpon menyampaikan Pak Mentan jaga stok, jaga harga, stabilkan harga. Bila perlu turun. Itu perintah beliau. Sehingga 1 minggu sebelum bulan puasa kami himbau pada masyarakat, terutama pengusaha. Kami himbau jangan menjual di atas HET, harga eceran tertinggi. 9 bahan pokok. Ini kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami ingin, pemerintah ingin masyarakat betul-betul bahagia dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada kegaduhan dan seterusnya. Hari pertama, kedua, sampai 1 minggu. Tiap hari kami himbau kepada pengusaha, tolong jangan mempermainkan harga. Kenapa? Tidak ada alasannya untuk mempermainkan harga. Stoknya banyak, produksi banyak, stok banyak, dan seterusnya, khususnya minyak goreng dengan beras. Ini khusus minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Jadi nggak ada alasan harga itu naik. Dan ada kesepakatan kita pengusaha dan pemerintah bahwa harga eceran tertinggi yaitu 15.700. Bahkan penekanan Bapak Presiden itu harga tekan untuk operasi pasar 14.700. Turun 1.000%. Nah, itu beliau perintahkan. Kemudian daging, kebetulan negara tetangga harganya 76.000 harga daging kerbau, diminta Bapak Presiden dibawanya 75. Kita di gerai-gerai 75. Ada 1.000 gerai. Sekarang targetnya 2.000-3.000 gerai seluruh Indonesia untuk operasi pasar. Nah, itu awal mulanya. Kemudian gerai ini kami sidak, cek. Ternyata minyak goreng tidak masuk. Kami ngecek sesuai kesepakatan kita para pengusaha bahwa mensuplai BUMN Bulog, ID Food itu 50.000 ton, total 70.000 ton. Itu tidak kunjung datang juga. Yang dikirim adalah 100 ton. 100 ton ya. Per hari. Berarti ini sudah tidak sesuai dengan komitmen. Akhirnya kami sidak. Ternyata yang kami temukan adalah di pasar harga minyak di atas eceran tertinggi ditetapkan oleh pemerintah sudah di atas, volumenya tidak cukup pula. Ini betul-betul tidak manusiawi pada masyarakat Indonesia. Berapa ratus miliar kerugian masyarakat Indonesia yang diderita karena ulah oleh sekelompok orang. Kan tidak semua pengusaha jelek. Justru masih lebih banyak yang baik. Tetapi untuk hal ini tidak manusiawi. Kita ini di bulan suci Ramadan berlomba-lomba cari pahala. Dia mencetak dosa di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Muncul sebagai solusi peredaran minyak kita justru memiliki banyak kontroversi. Informasinya sesaat lagi.
Harus jujur kita butuh minyak. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Kalau 800 kan lumayan selisihnya dari 1 liter ya gitu loh. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik karena kan persaingan sudah banyak nih. Jadi kecewa sih satu ya, kan harusnya udah dilewat yang sudah ditentukan itu memang harusnya udah sesuai harga juga ini sama jangan susah gitu nyarinya. Harga awal yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter. Namun dalam waktu kurang dari 1 tahun, harga ini meningkat menjadi Rp15.000 hingga Rp16.500 per liter di berbagai daerah, melebihi harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Seakan tak pernah usai, polemik minyak kita masih terus bergulir. Isu terbaru yang muncul adalah dugaan pengurangan takaran isi minyak kita. Beberapa konsumen melaporkan kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya terisi 0,75 hingga 0,8 liter. Ini yang botol ini ada kurang. Nah, itu hanya 900 ml. Nah, ini kurang 10%. Ini kurang 5%. Pemerintah akan menindak tegas semua pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan masyarakat. Beredarnya minyak kita palsu tidak sesuai takaran dan berkualitas buruk membuat para pedagang resah. Ditambah lagi stok minyak kita saat ini sedang langka dengan harga yang melambung tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kalau yang asli kan botolnya bagus. Kalau yang ini kan jelek ini. Ini kemasannya juga beda. Ngeletak ini apa ini? Labelnya. Iya, labelnya. Nggak sesuai ini. Kalau yang asli kan bagus tuh, botolnya juga bagus, asli seliter. Kalau ini nggak ada seliter, 900 mili. Kalau untuk kualitas minyaknya sendiri? Kalau ini ya minyak kita bagus sih, kalau ini kurang kayak minyak curah. Diketahui harga minyak goreng pada awal Ramadan ini mencapai Rp18.000 per liternya, padahal HET yang ditentukan pemerintah hanya Rp14.000 per liternya. Masyarakat diharapkan lebih waspada atas beredarnya minyak kita yang diduga palsu ini. Tidak hanya pedagang, warga pun dibuat resah dengan temuan kecurangan minyak kita. Warga memprotes dan menyayangkan lemahnya pengawasan hingga terjadi kecurangan. Masih merugikan kita ya, karena kan memang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kadang juga saya kan, kita di rumah punya literan ya, kadang suka di rumah tuh, oh iya nggak sesuai gitu. Tapi kan kita mengadu kemana gitu. Harus jujur kita butuh minyak. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Kalau 800 kan lumayan selisihnya dari 1 liter ya gitu loh. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik karena kan persaingan sudah banyak nih. Jadi kecewa sih satu ya, kan harusnya udah dilewat yang sudah ditentukan itu memang harusnya udah sesuai harga juga ini sama jangan susah gitu nyarinya. Minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang diluncurkan pada tahun 2022 muncul sebagai solusi di tengah gejolak harga minyak goreng di Indonesia. Minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan harga yang terjangkau. Namun sayang, dalam perjalanannya, minyak kita tidak lepas dari polemik termasuk dugaan pengurangan takaran. Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat dengan merek Minyak Kita di tengah gejolak harga minyak goreng yang melanda Indonesia Juli 2022.
Peluncuran ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya pemerintah untuk menjamin akses masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau. Kala itu, kelangkaan minyak goreng melanda masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah dan usaha mikro. Kelangkaan yang signifikan itu menimbulkan kebingungan dan frustasi di kalangan masyarakat, karena Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Penyebab kelangkaan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait. Kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar internasional yang mengalami lonjakan berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng, sehingga banyak produsen memilih untuk mengekspor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencampuran biodiesel juga berkontribusi pada kelangkaan. Serta situasi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan gangguan rantai pasok dan distribusi. Kehadiran minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan akses kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Harga awal yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter, namun dalam waktu kurang dari 1 tahun, harga ini meningkat menjadi Rp15.000 hingga Rp16.500 per liter di berbagai daerah, melebihi harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Seakan tak pernah usai, polemik minyak kita masih terus bergulir. Isu terbaru yang muncul adalah dugaan pengurangan takaran isi minyak kita. Beberapa konsumen melaporkan kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya terisi 0,75 hingga 0,8 liter. Temuan ini memicu penyelidikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kepolisian. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pihaknya telah menutup dan memberhentikan operasi-operasi perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kecurangan. Bahkan bersama Satgas Pangan Polri, Kemendak akan memperketat pengawasan peredaran minyak kita jelang Lebaran. Takaran berkurang, harga melambung, rakyat tertipu dengan para oknum curang. Rakyat pun dibuat sengsara akibat permainan licik yang merajalela dari pasar hingga gudang. Di balik timbangan yang curang ada permainan yang terang, namun hukum seakan hilang. Akankah keadilan datang atau mafia akan terus berpesta di tengah rakyat yang meradang? Semoga dalang dan para mafia penyunat takaran minyak kita cepat ditangkap dan keadilan untuk rakyat segera datang. Saya Sabrina Sila, sampai jumpa.